Halo gengs, kembali lagi bersama Randy Setiawan. Teknologi sudah jauh semakin maju ya gengs, dan perkembangannya sangat-sangat cepat. Segala sesuatu yang jadi keresahan manusia kini bisa diatasi oleh teknologi. Banyak kaum difabel yang bisa kembali berjalan dengan bantuan robot. Bahkan kini sudah sangat mungkin untuk mengkoloni Mars sebagai tempat tinggal baru. Namun manusia hanyalah manusia yang merupakan makhluk biologis. Manusia bisa terkikis secara fisik dan mental, dan suatu saat akan mati, sedangkan teknologi akan tetap tumbuh. Hal ini membuat para ilmuwan memprediksi bahwa manusia tak akan jadi makhluk terakhir yang menghuni bumi ini. Ingat dengan film-film yang menceritakan hewan-hewan mulai menguasai bumi. Salah satu filmnya adalah Planet of the Apes yang menceritakan tentang berkuasanya simpanse terhadap bumi. Spesies manusia yang punya intelijensia lebih dari makhluk lain saat ini bukan tidak mungkin akan membuat spesies lain yang dalam jangka waktu pendek bermanfaat ya gengs, namun akan menguasai dunia dalam jangka waktu panjang. Berikut 5 kemungkinan makhluk yang suatu saat menggantikan manusia di bumi menurut Randy Setiawan. Sebelum kita masuk pembahasan, jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe ya gengs, karena subscribe itu gratis. Oke, langsung saja kita masuk pembahasan yang pertama. Yang pertama adalah semut nih gengs. Bila ada spesies yang mampu bertahan hidup saat kiamat terjadi, semutlah jawabannya. Hewan yang satu ini telah ada sejak 110 sampai 130 juta tahun yang lalu. Hal ini berarti semut selamat saat bencana yang membuat dinosaurus punah terjadi nih gengs. Semut memiliki tingkat sosial seperti manusia. Mereka memiliki sistem kelas yang kompleks, ruang logistik, dan tentara yang menjaga sarang. Secara individu, semut memang sangatlah lemah ya gengs, tapi kekuatan mereka terletak pada kesatuan mereka. Bila semut dari seluruh negara dan bahkan benua bersatu, kamu tidak akan membayangkan apa yang akan terjadi. Mereka berbagi sinyal kimia yang sama yang berarti memungkinkan mereka untuk berkomunikasi satu sama lain sebagai sekutu nih gengs. Hewan ini dikenal juga sebagai beruang air atau babi lumut. Mungkin ukurannya hanya 1 mm, tapi mereka merupakan makhluk yang sangat tangguh. Hewan ini pertama kali muncul 500 juta tahun yang lalu dan bertahan hingga kini nih gengs. Hewan ini dapat bertahan pada suhu ekstrim mulai dari minus 328 derajat Fahrenheit hingga 300 derajat Fahrenheit. Mereka bahkan dapat menahan tekanan hingga 6000 kali dari atmosfer nih gengs. Sebetulnya dari bentuk ia lebih mirip lintah berkaki 5 pasang ketimbang beruang ya gengs. Namun karena kekuatannya yang luar biasa, maka ia diberi nama Mega seperti salah satu binatang terbesar itu. Sementara saat pertama kali ditemukan, hidupnya memang tidak di tanah becek atau lumut basah, maka ia diberi embel-embel air nih gengs. Beruang air juga bisa hidup tanpa air selama 10-30 tahun dan tak hancur di pantai sinar radiasi. Ini artinya beruang air mampu bertahan hidup di kedalaman 7 km di bawah permukaan laut dan 6 km di atasnya nih gengs. Pastinya kamu tahu dong film Ratat Sulit, film yang bintang utamanya adalah seorang tikus dengan kemampuan masak yang luar biasa dan bisa membuat orang takjub akan hasil masakan yang telah ia racik nih gengs. Dari jenis mamalia, tikus mungkin merupakan hewan yang bertahan bila kepunahan terjadi. Mereka tangguh, mudah beradaptasi dan makan apapun nih gengs. Ada sebuah penelitian menurut seorang paleobiologis dan penulis bernama Jan Zalazewicz yang mengatakan bahwa tikus bakalan mengambil alih bumi dari manusia nih gengs. Ditambah lagi, tikus tidak akan berubah setelah mencapai puncak rantai makan seperti manusia. Hewan pengerat ini biasanya mudah dijumpai di rumah-rumah dengan ekor yang panjang dan pandai memanjat serta melompat nih gengs. Hewan ini termasuk dalam subsuku Murinae dan berasal dari Asia. Namun, ia lalu menyebar ke Eropa melalui perdagangan sejak awal penanggalan modern dan betul-betul menyebar pada abad ke-6. Selanjutnya ia menyebar ke seluruh penjuru dunia.
Seperti yang ada di film-film bahwa kera dapat menguasai bumi loh gengs. Seperti di film Planet of the Apes saat kepunahan manusia. Kalian pastinya tahu kalau pola berpikir kera mendekati manusia, mereka juga dapat berkomunikasi serta dapat menyelesaikan suatu masalah. Pada tahun 2015 kemarin nih gengs, ada seorang arkeologis asal Jerman mengatakan bahwa kera telah berevolusi setara dengan manusia zaman batu. Yang artinya nih gengs, 2,5 juta dari sekarang, pastinya manusia dapat berperang dengan mereka. Hewan yang terakhir yaitu cumi-cumi. Hewan lembek satu ini ternyata bisa menguasai bumi loh gengs. Sekarang ini banyak ditemukan cumi-cumi raksasa yang ukurannya 10 kali lipat besarnya dari ukuran normal. Nah, hal tersebut disebabkan oleh perubahan iklim yang ekstrim yang mengakibatkan cumi-cumi ini menjadi sangat besar. Bahkan nih gengs, dengan air dingin usia mereka melambat untuk meninggal. Dan kabarnya lagi, ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwa cumi-cumi punya cara agar mereka tidak bisa dibunuh. Bahaya sekali ya gengs, jika cumi-cumi dapat menguasai bumi. Kita memang gak pernah tahu ya gengs, apa yang akan terjadi di suatu hari nanti. Karena semua masih menjadi rahasia Tuhan dan gak ada seorang pun yang tahu. Makhluk di bumi ini semuanya diciptakan oleh Tuhan. Jadi kalaupun hewan-hewan di atas akan menguasai bumi setelah manusia punah, ya mungkin itu adalah kehendak dari Tuhan. Sekian pertemuan kita kali ini gengs. See you next time.